Oke, tes, ya udah muncul suaranya. Sambil nunggu yang lain, saya mau tanya dulu, ada yang masih kesulitan dengan tugasnya nggak? Atau masih ada yang misalnya bingung, "Saya udah gini terus harus ngapain?" Gitu. Atau, "Ini gimana ya?" Gitu. Karena memang, tadinya saya asumsikan bahwa kalau nggak salah ini prasyaratnya apa? Statistik ya? Statistik dan kecuali kalau misalnya gini, kalau statistik oke lah ya, kita juga sebenarnya nggak terlalu banyak dan di sini rumus-rumus juga walaupun yang saya bilang kelihatannya keriting, tapi sebenarnya nggak terlalu rumit. Mungkin yang saya lihat agak ini, saya awalnya berpikir bahwa kita semua bisa memakai Microsoft Office lah basic. Tapi misalnya ternyata ada yang masih kurang lancar atau gimana, sebenarnya banyak di YouTube videonya untuk gimana memakai Excel gitu ya. Terutama untuk pivot table. Kalau mungkin grafik juga kadang-kadang kelihatannya simple tapi, grafik itu kalau yang mungkin suka bikin, nyebelin itu, kalau misalnya kita tabelnya ke bawah, ternyata grafiknya dia lebih cocok untuk tabelnya yang ke samping, ditranspose jadinya kan. Ya kurang lebih kayak gitu, tapi, nggak apa-apa nanti, saya akan cariin deh tutorial untuk si Excel itu, tapi kalaupun nggak ada entar saya yang buat. Cuman intinya sebenarnya sih bahwa, kasarnya nih ya, kalaupun nggak mau pakai Excel nggak apa-apa, cuman emang jadi lebih susah. Anggaplah gini, kita benar-benar cuman pakai kalkulator aja, tugas saya bisa dilakuin, bisa kalau mau. Misalnya, "Pak saya nggak ngerti Excel." "Oh nggak apa-apa, ya udah." Pakai jalan yang malah lebih susah, tapi, lebih hebat karena apa? Itu jalannya panjang banget, cuman bisa gitu kalau misalnya nggak pakai Excel gitu ya. Karena misalnya, "Pak kenapa sih harus pakai Excel?" Nggak harus, bisa apa aja yang lain. Tapi intinya karena memang ini, eee, jauh jauh mempermudah. Itu tadi bayangin kalian bikin pivot table pakai kalkulator biasa gitu kan. Misalnya bikinnya, nggak pakai Excel tapi nggak pakai pivot table gitu. Hitung satu-satu baru bikin tabel baru, hitung satu-satu tabel baru, bisa gitu. Tapi ya, eee, lebih capek sih, kasihan gitu. Cuman nggak apa-apa, karena kalau dari saya wes ada yang mau nanya. Sebentar. Pak izin bertanya Pak. Ya, Kalau soal yang gross profitnya itu gimana ya Pak? gross profit. Iya, saya kan tentang kayak ke finance gitu, yang Ya, kelompok gitu. financial example sebentar. Maksudnya kamu tanya, gross profit diapain atau ngambilnya dari mana atau apa ya? Iya Pak, itu dari mana terus ngambilnya di mana juga? Kamu yang, file-nya itu financial sample kan? Benar nggak? Iya Pak, yang kelompok B. Sales, kelompok ya betul. Oke, di sini kolomnya ada sales, COGS, profit, gross profit yang mana ya? Gross sales ada, tapi gross profit di sini kolomnya nggak ada. Mungkin maksudnya profit kali. Kalau di sini kolom L itu ada profit sebentar. Oh mendingan saya share langsung. Entar. Saya udah buka soalnya Excel-nya. Bentar ya. Ih, agak lama ini. Nah, ini loh. Udah kelihatan nggak? Cut. Bentar, kok nggak gede? Oke. Nah, ini dia. Maksudnya margin profit itu Pak, Mm-mm, margin profit COGS-nya itu yang mm-mm. mana? Nah, kalau margin profit COGS itu adalah si profit yang L ini. Bentar, saya highlight. Ini yang kolom L dikurang kolom K. Jadi,
nanti kamu akan lihat, sorry, bukan. Kalau profit itu adalah kolom J dikurang kolom K, itu dapat profit. Jadi sales penjualan dikurang K. Jadi J kurang K sama dengan L. Jadi kalau kita mau ngelihat marginnya yang gampang, itu adalah si kolom L dibagi kolom J. L bagi J. Kan dapatnya koma-koma, bikin jadi persen, biar gampang kelihatannya. Oke, kita langsung saya buat di sini sebentar di kolom Q ini ya. Tadi apa itu? Profit dibagi sales. Ini kita buat langsung in percentage. Nah, ini dia. Jadi kita dapat, kelihatan kan ya? Kecil banget ya. Ini perlu udah saya gedein sih sebentar. Coba gedein lagi dikit lagi. Nah, ini loh. Sebentar, ini dia. Di kolom Q ini. Jadi marginnya itu adalah si L dibagi J. Karena kan kita pengen lihat nih, yang marginnya paling gede, yang profitnya paling menguntungkan, itu yang mana. Karena kan di sini kita istilahnya kan kita ceritanya jualan nih. Kita jualan ini produknya, kita jualan ke negara mana aja, dan kita jualan ke segmen apa aja. Jadi di sini pertama kita yang gampang, kita kan pengen tahu, namanya orang bisnis jualan pasti pengennya untung. Kalau udah untung, pengennya untungnya gede dong, ya enggak? Nah, pertanyaan yang paling gampang kan, ini produk yang saya jual ada berapa biji? 4, 5 atau berapa ini ya? Coba kita hitung di kolom C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Dari 6 ini, mana sih yang paling menguntungkan? Ya enggak? Kedua, ini kita jualan ke negara mana aja nih? Banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari 5 negara ini, mana sih yang paling menguntungkan? Kemudian, nah kita jualan ke segmen apa aja nih? Ada ke pemerintah, ke channel, ke enterprise. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 ini, mana yang paling menguntungkan? Kemudian kita bisa combine. Kalau misalnya di negara yang paling menguntungkan, misalnya negara yang paling menguntungkan misalnya Jerman. Di Jerman itu produk apa yang paling menguntungkan? Terus produk apa yang paling rugi? Nah, yang rugi itu kita harus apain? Apa kita stop jualan atau kita berusaha apa namanya? Mendongkrak salesnya dengan cara apa? Misalnya, yaitu kalau kalau itu sih nggak ada dasar ya, kita tinggal bilang aja logiknya. Oh, ini mungkin kita kurang iklan misalnya, atau kita kurang diskon misalnya. Nggak apa-apa. Yang penting kita ada dasarnya. Saran yang kita berikan itu nggak harus dasarnya lengkap atau apa enggak. Yang penting kita tahu, oh di Jerman tadi secara country dia menguntungkan, tapi produk apa yang paling rugi di situ. Nah, itu terus kita ngapain? Atau misalnya kebalikannya, di negara yang paling rugi gitu, produk apa yang paling menguntungkan? Yang itu mungkin tetap bisa ditingkatkan. Atau kalau misalnya di negara yang paling rugi, produk apa yang paling rugi juga? Nah, itu gimana? Apa mau ditingkatin atau ditutup? Kurang lebih kayak gitu. Sama juga dengan ke segmen. Segmen apa yang paling menguntungkan? Atau segmen yang paling merugikan apa? Dan di segmen yang merugikan itu, dia produk yang menguntungkan apa? Atau di segmen yang merugikan itu, dia di negara mana aja? Gitu. Jadi, uh, kok banyak banget Pak yang kita harus analisa? Karena gini, intinya kita bukan menganalisa banyak-banyak. Intinya kita cuman mau menjawab satu pertanyaan besar, the general question. Ini khusus untuk yang financial sales ya, financial sample ya. Ini bisnis, ini adalah data bisnis. Jadi, namanya orang bisnis, pengen apa? Pengen duit gede, ya kan? Pengen profit gede.
Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kan nggak bisa langsung misalnya, oh ya udah Pak bikin produk baru, dasarnya apa? Oh ya udah Pak, si ini nih apa nih? Kayaknya bagus namanya nih Cartera. Cartera ditambah. Dasarnya apa? Atau misalnya, wah Pak, saya suka tuh sama negara Amerika, kita jualannya ke sana aja yang banyak. Dasarnya apa? Wah saya suka sama pemerintah Pak, kita jualan ke sana aja, untungnya gede. Dasarnya apa? Itu dia. Jadi sebenarnya bukan banyak-banyakan analisa, intinya menjawab pertanyaan bisnisnya. Jadi dalam hal ini karena tadi kan financial sample berarti pertanyaan bisnis. Kalau untuk yang apa data COVID, data kecelakaan, data COVID, data itu beda lagi, lain lagi ininya pertanyaannya. Karena kalau saya nggak salah itu udah ada sebentar ya. Kayaknya waktu di pertemuan kemarin saya udah kasih karena mereka masing-masing punya pertanyaan sendiri-sendiri. Punya apa? Ada. Ya, nanti di materi kuliah ini saya tetap akan remind lagi. Tapi anyway, gimana? Udah menjawab pertanyaan belum? Tadi siapa yang nanya? Adrian ya? Iya Pak, sudah Pak. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi yang mau tanya untuk yang ini saya tutup dulu ya si Excel ini. Pak, saya mau nanya Pak. Ya, boleh. Mungkin saya masih bingung sama visi makalahnya dia sih Pak. Awalnya kayak gimana, sama isinya nanti apa aja gitu Pak. Kamu kelompok apa? Yang data safety Pak. Safety itu sebentar, kelompok apa ya? C ya? Iya Pak. Oke. Sebentar ini saya enable editing dulu. Oke. Kok nggak muncul? Sampel data safety. Nah, baru muncul. Oke, ini dia. Nah, kalau di sini big questionnya, pertanyaan paling besarnya, bagaimana menurunkan tingkat kecelakaan dan atau menurunkan biaya yang keluar. Pertama, nurunin kecelakaan. Tapi kan gini, ini kan juga berhubungan sama bisnis. Semua ini sebenarnya bukan sama bisnis. Semua ini, empat data ini, pasti ujung-ujungnya duit. Ada hubungannya sama uang. Nah, kalau ini hubungannya dengan, pertama tadi kan, menurunkan tingkat kecelakaan dan atau menurunkan biaya. Jadi misalnya, percuma, tadinya tingkat kecelakaan 100. Wah, turun jadi cuma 4. Tapi yang 4 ini biayanya gede banget. Nggak ada guna. Atau misalnya kebalikannya gitu, kecelakaannya kalau tadi kan dari 100 turun ke 4, dari jumlah kecelakaan yang turun. Atau dari biayanya turun, tapi kecelakaannya tetap banyak, yang sakit tetap banyak, mungkin malah ada yang meninggal atau gimana gitu. Jadi intinya dari data ini, pertanyaan terbesarnya adalah menurunkan jumlah kecelakaan dan biayanya. Intinya itu. Jadi pertama yang kita analisa apa? Pertama kan dilihat di sini. Kecelakaan yang paling sering terjadi itu apa? Tipenya apa? Ini kan di kolom E, itu kan ada incident type kan. Ini nggak kelihatan kalau saya highlight ya. Di kolom E ini ada incident type. Nanti kalau di pivot ini akan kelihatan jumlah kecelakaannya yang paling banyak apa. Itu pertama. Yang kedua, dari kecelakaan ini yang biayanya paling besar apa? Jadi gini, gambaran besarnya nih untuk makalah itu. Pertama tadi pertanyaannya kan. Nah, gimana kita menurunkan tingkat jumlah kecelakaan dan biayanya? Nah, baru kita pertama buat dulu kecelakaan di perusahaan ini, di pabrik ini, kecelakaan yang paling banyak terjadi apa? Kemudian kecelakaan yang
paling memakan biaya yang mana. Jadi kita step by step gitu kan. Pertama lihat dulu, oke kecelakaannya. Habis itu baru kita ngelihat lagi lebih lanjut. Dari segi terserah nih mau mulainya di kolom D, di umur atau di gender atau di departemen. Tapi intinya semua ini kita lihat untuk menjawab pertanyaan yang tadi, yang general question yang gede itu. Karena kita nggak bisa cuman, oh Pak kayaknya gini. Enggak, semua harus ada dasarnya dari data yang saya kasih. Jadi tadi itu kan, pertama kita buat ini dari incident type ada jumlahnya berapa, terus dia cost-nya berapa untuk masing-masing insiden. Kemudian nanti misalnya dapat nih, misalnya insiden yang paling memakan biaya yang mana. Misalnya kita pengen lihat itu dulu nih, misalnya ya paling memakan biaya ini yang vehicle misalnya. Nah dari vehicle kita bisa analisa lagi kan, ini dari insiden vehicle ini yang paling banyak kena siapa sih, yang umur berapa, atau yang gendernya berapa. Kayak gitu. Atau misalnya dari yang tadi biayanya paling tinggi, atau misalnya dari insiden yang paling banyak, yang frekuensinya paling tinggi, itu yang kena paling banyak siapa sih? Gitu loh. Jadi ini dibuat grafiknya supaya kelihatan jelas, kemudian juga baru nanti di bawahnya kata-katanya. Intinya itu, pertanyaannya apa, buat grafiknya, karena kalau cuma tabel gini, istilahnya kan ini, kalian akan mempresentasikan ini kepada decision maker. Misalnya kalian udah jadi konsultan, kalian harus mempresentasikan ini kepada siapa? Kepada direktur utama, kepada presiden direktur. Mereka nggak akan mau ngelihat cuma tabel ini doang. Nggak usah presdir. Orang biasa juga nggak semuanya tahan gitu ngelihat tabelnya, juga malah nggak ngerti ini apa. Walaupun udah di short apa-apa, tetap nggak menggambarkan. Beda kalau misalnya, sebentar. Ini tadi kan kita incident type ya, incident type, terus misalnya kita pakai yang paling gampang aja dulu. Nah, dari sini dari pivot ini ketahuan misalnya, oke, incident type ini yang dari incident type yang paling tinggi frekuensinya siapa gitu kan? Kelihatan di sini misalnya ini burn. Ya kan? Ini yang paling tinggi frekuensinya. Jadi, oke. Terus itu yang pertama. Tadi kan kita misalnya pengen lihat lagi dari si insiden ini yang paling memakan biaya siapa gitu kan. Nah, dari sini kan kelihatan juga. Tadi itu yang saya bilang kan pertanyaannya. Bentar. Nah, kalau misalnya tiap ini grafiknya beda-beda. Misalnya ini untuk yang biaya, kita pasti akan pakai grafiknya itu adalah sebentar. Pie chart. Ya, kok lama. Oke, dah. Nah, jadi dari sini nanti orang nggak usah lihat tabel, ya kan? Tinggal lihat dari grafik. Oh, yang paling gede nih, kuenya siapa sih? Burn, gitu kan. Yang kedua siapa sih? Crush and pinch, kegencet, gitu kan. Jadi dari grafik ini, cuman seperberapa detik orang udah langsung lihat. Oh, ini maksudnya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi sebenarnya itu tadi kan saya bilang, di pivot jadi jauh lebih gampang kan. Kalau mau nggak pakai pivot bisa aja gitu. Ini kan semua yang burn difilter nih. Oke, yang burn. Terus dilihat, ini burn berapa sih? Tinggal dijumlahin deh satu-satu. Tapi kan jadinya, nih burn itu kan 65 nih kan kelihatan kan. 65 di kiri bawah. Cuman kan capek gitu. Sebenarnya jauh lebih mudah kalau kita pakai pivot kayak gini gitu kan. Yang tadi saya bilang, pertama ngelihat frekuensi, kedua ngelihat ini yang paling mahal di sini cost-nya itu siapa? Tetap kan. Burn sama si sleep mahalan mana nih? Sama. Oh, enggak, masih mahalan sedikit, mahalan burn. Dan kalau misalnya kalian pengen tahu di pivot ini kita misalnya udah dapat nih ya yang burn. Yang burn ini kita pengen lihat khusus buat yang burn doang, itu bisa kita double klik aja. Nah, ini kelihatan langsung. Di sini untuk yang burn aja, makanya tadi saya bilang kan, oke, dari yang burn ini misalnya kita pengen lihat lagi yang male untuk yang burn berapa? 58.
Berarti yang female-nya adalah sisanya kan. Female-nya 7. Nah, ini baru 2 step aja kita udah lihat kan. Oh, berarti kalau untuk yang kebakaran kebanyakan cowok tuh. Ya kan? Nah, terus kita ngapain? Bisa misalnya, nih yang cowok dibikin jangan terlalu pecicilan gitu pas lagi kerja biar nggak kebakaran. Atau misalnya, oh ya udah daerah sini jadiin cewek semua aja untuk menurunkan tingkat insiden. Bisa kan? Tapi intinya adalah menurunkan tingkat insiden. Bisa yang cowoknya dilatih lagi, bisa yang cowoknya bisa SOP-nya dibikin lebih ketat misalnya. Tapi intinya dengan data yang tanda kutip nih, cuman ini aja, banyak banget yang kita bisa lakuin gitu. Itu maksudnya. Jadi ini kan, tadi pertama apa sih kita udah lihat nih tipenya, tipe burn-nya, terus ini cost-nya berapa, terus nanti dari situ kita bisa drill down lagi. Oke, untuk yang burn itu kalau yang paling banyak siapa, male atau female. Terus atau misalnya untuk yang burn ini kenanya di bagian mana aja, misalnya nih kan. Ini apa sih? Oh, abdomen, arms, back, eye. Nah, dari sini dari segi badan gitu kan. Ini di posisi di tubuhnya kenanya kebanyakan di mana. Jadi dari situ pun nanti kita bisa lihat, oh berarti dia banyak ngerjain apa sehingga kayak gitu. Berarti mungkin itu perlu ada perlindungan. Misalnya aja ya contoh, oh kebanyakan kena burn-nya di mata misalnya. Oh berarti nanti kerjanya tambahin SOP-nya untuk pakai kacamata. Kayak gitu loh. Jadi kan kalian sekarang jadi ngeliat kan, padahal datanya cuma sedikit. Ini datanya cuma ini tanda kutip ya, cuman ini doang. Banyak gitu analisanya. Kita tadi baru masuk tadi satu ke sini, ke yang insiden cost-nya yang paling tinggi si burn. Dari burn ini kita bisa lihat lagi dari injury location, dari gender, terus atau mungkin dari sini, dari age group. Ini yang paling banyak kena yang umur berapa gitu. Ya kan? Misalnya kalau kita misalnya kita nggak usah pakai grafik dari sini. Kalian cuma pengen lihat aja, saya kasih tunjuk nih ya. Oh, yang umur 18-24 ini ada 12 orang yang kena. Terus kalau misalnya untuk umur 25-34 20. Umur di atas 50 14. Berarti yang paling banyak kena burn itu siapa? Tadi yang umur 2 something ini loh, 25-34. Ini umur 25-34 gitu. Berarti kesimpulannya kalau untuk yang misalnya age group bisa aja kita cari yang umur berapa yang dia paling sedikit kena kebakar, berarti mungkin di kerjaan ini yang paling cocok yang umur berapa yang tadi tingkat burn-nya paling sedikit. Nggak apa-apa, selama itu dasarnya ada, kita bisa langsung ajukan, ini Pak, oh kan misalnya, oh nggak boleh dong ini, enggak ya, ini sesuai dengan data gitu, data yang ada kayak gini ya udah. Itu adalah saran yang kita berikan sesuai dengan data yang ada gitu. Dari sini apalagi yang bisa kita iniin? Oh, misalnya gini. Ini kan dari semua burn yang ada ya. Itu kejadiannya kebanyakan di kapan? Afternoon. Ini afternoon cuma 4 ya. Atau di siang hari ada 11. Kalau di malam hari ada 5. Kan logika kita mikirnya, oh mungkin karena malam kerjanya. Ternyata enggak kan. Ternyata kerja siang ini yang banyak kena burn. Jadi bisa aja terus kita mengajukan saran, oke, mungkin shiftnya diganti supaya orang nggak kena burn ini. Shiftnya diganti jadi apa misalnya. Nah, itu tapi kan kita nggak tahu kan, itu yang mana Pak, shift yang mana. Karena kita belum lihat lagi dari departemennya kan. Nah, jadi kita lihat dulu dari sini nih, departemennya yang paling banyak kena burn siapa gitu. Sama kayak tadi kita lihat satu-satu gitu kan. Atau bisa juga ini kita pivot table lagi gitu. Kalau pengen lebih cepat sih. Kalau ini kan saya cuma ngasih contoh yang manual gitu. Oh, ini maintenance 4. Nanti akan dari sini kelihatan yang paling banyak kena departemennya apa. Tadi maintenance 4 paling banyak ya. Kita lihat lagi painting berapa? 4 juga. Yang lain security
2. Ini 3. Ya, berarti tadi itu yang paling banyak di bagian ini kan, painting sama maintenance kalau nggak salah. Ya, sama-sama 4 ya. Nah, jadi terus ini kita lihat kita mau ngapain nih. Di painting sama maintenance ini kebanyakan orang kena kecelakaannya burn gitu kan. Nah, dari sini misalnya kebanyakan kalau di maintenance misalnya yang kena male. Nih ya, di maintenance misalnya kita lihat nih, kita filter yang maintenance aja. Oh enggak, sama male sama female. Oke, nggak apa-apa. Berarti nggak ada hubungan sama gender. Kalau painting, coba kita lihat. Nah, painting kebanyakan yang kena male. Bukan kebanyakan sih, semua kena yang kena male. Nah, kita bisa aja nyaranin. Oke, mungkin kalau laki terlalu petakilan gitu di painting, apa mungkin diganti perempuan? Misalnya gitu ya. Ya kita bisa kasih saran itu. Nggak apa-apa, itu kan ada dasarnya. Ini dasarnya, ini datanya, ini datanya. Itu maksudnya loh. Jadi di sini kita berlaku sebagai konsultan data science. Dan kita sedang mempresentasikan kepada Dirut dan kita akan memberikan saran-saran berdasarkan data yang kita terima. Itu loh maksudnya. Udah jelas belum? Siapa tadi? Bintang. Ada pertanyaan lagi nggak? Udah Pak, udah cukup jelas Pak. Ya. Pak. Oke. Ya. Siapa tadi ya? Kayaknya ada lagi yang nanya. Oh enggak ada. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Tadi kan sampel data safety. Sebentar tadi yang udah C. Kalau financial udah. Sampel data safety C, B sama C. Oke. Bapak mau Kalau yang tanya. oke ya. Maaf ya Pak. Ini Pak, kita yang data dari yang data COVID. Ya. Jadi kemarin Bapak sempat kayak kirimin data pivotnya gitu, tapi kita udah coba terus hasilnya beda Pak dari yang Bapak kasih. Pivotnya yang COVID. Enggak apa? Data COVID pivotnya beda sebentar ya ini. Ini COVID-nya saya udah buka. Oh iya belum di share window. Bentar. Oke, ini si data COVID ya. Jadi, nah, oke. Kita balik dari awal dulu. Pertama, apa pertanyaan yang harus dijawab dari data COVID ini? Kan kalau mungkin karena kemarin masih pandemi kita mikir COVID. Intinya enggak, kita yang lebih general dulu. Ini dari semua jenis penyakit mana yang paling mematikan. Jadi di sini kita harus hati-hati apa? Di sini ada total di kolom F kan. Ya ini kita nggak usah pusingin, ini kan total semua. Sama natural cause. Ini nanti kita akan perhatikan tapi di langkah paling terakhir. Sekarang nggak. Jadi intinya yang kita lihatin kasarnya gini. Ini dari data kolom ini nih semua nih H sampai apa nih ya. Kayaknya nggak banyak kok sampai T ya. Nah ini yang paling mematikan tuh siapa? Yang paling gampang nih, kalau ini, nah ingat kan tadi saya bilang, kadang-kadang trikinya apa? Datanya ada yang ke kanan, ada yang ke bawah. Kalau ke bawah pakai pivot gampang kan. Kalau ke samping mungkin kalian agak pusing, tapi yang lebih gampang lagi, ini tadi kan kita pengen lihat nih di kolom ke kanan dari kolom apa ya? Kita ini dulu deh. Yang gampang kita freeze dulu biar kita bisa melihat dengan mudah. Nah, kok nggak bisa sih? Kayaknya freeze-nya nggak jalan apa gimana? Oke, dah. Nah, nih kita akan lihat dari kolom H ke kanan. Kolom H ke kanan ya. Nggak usah pakai pivot kalau ini sih. Nah, ini kita jumlahin aja nih di bawah sini nih. Nanti kita akan ketemu yang paling gede siapa. Ini kan ada banyak. Memang ini susah kelihatannya kan, tapi di sini
kita pakai aja fungsi max. Karena kita pengen lihat nih dari serangkaian jumlah angka ke kanan ini, siapa yang paling tinggi? Kalau kita max, yang paling tinggi adalah yang 2,2 juta. Siapa itu 2,2 juta? Mana ya? Ini dia. Berarti yang paling tinggi di sini adalah penyakit jantung. So far ya. Sampai di sini ini 2,239 bla bla bla. Ini manual banget kan? 2,239. Sebenarnya pakai pivot bisa, nanti kita lihat. Nah, tapi kalau misalnya kalian bingung gitu kan, karena Pak saya nggak terlalu ngerti pivot, nggak apa-apa. Ini buktinya kita bisa ngelakuin manual. Tadi yang sebelumnya 2 contoh itu pun kalau mau bisa gitu. Nggak usah pakai pivot. Karena intinya di dalam data science kita akan pakai banyak tools yang sebenarnya nggak wajib, nggak penting. Cuman masalahnya supaya jauh lebih cepat. Tapi tools itu nggak akan ada gunanya kalau dari awal kita belum bikin pertanyaan tadi itu. Jadi dari data ini misalnya, pertanyaan apa? Pertanyaan adalah, nih penyakit yang paling mematikan apa? Udah dapat nih kan? Belum, nggak pakai pivot nih. Kita udah dapat, berarti siapa nih si disease ini? Bisa nggak kita ganti ya warnanya? Merah lah ya. Nah, disease of heart ini kan, ini apa ya? Penyakit jantung. Ini yang paling mematikan. Buktinya apa? Ini dari jumlahnya total dia yang paling tinggi. Oke, berarti kita udah tahu jantung paling mematikan. Langkah berikutnya apa? Oke, jantung paling mematikan di mana aja? Nih kan, ada jurisdiction-nya kan? Nah, sebentar. Di sini ini saya waktu itu udah buat tapi nggak apa-apa lah, kita buat lagi deh biar gampang. Kita buat misalnya mau pakai pivot gitu ya. Sebentar. Ini harus hati-hati karena kalau di pivot ini ikut nih ke bawah yang tadi kita jumlahin kan. Nah, ini harus kita keluarkan di baris 4646. Berarti di sini range-nya kita kurangin. Bukan 4646 tapi 4645. Oke. Ya. Nah, tadi kita udah dapat tuh kan penyakitnya apa? Mana sih jantung? Oh, heart ya. Oke. Ini berarti kita pengen tahu apa tadi dari jurisdiction. Nah, dari jurisdiction itu tadi disease yang paling besar siapa sih? Disease of heart. Nah, disease of heart ini kita udah lihat. Nah, di sini kan, ini kan ketahuan kan, banyak banget itu si anunya. Siapanya sih ini? Apa namanya nih? Apa tadi ini namanya? Jurisdiction-nya. Jurisdiction-nya udah banyak. Nah, kita pengen lihat dari jurisdiction ini ada nggak sih di daerah mana yang penyakit jantung paling tinggi? Kalau dilihat sekilas ya, saya lihat sekilas aja nih. Ini kayaknya rata-rata sama nih, paling tinggi 86 semua kan. Ya karena ini kayaknya datanya misalnya apa kurang akurat atau fiktif atau gimana. Tapi ini sama nih. Sekarang kita lihat bukan yang atasnya, yang bawahnya. Yang paling rendah di mana? Kalau tadi kan paling tinggi kita pengen tahu, oh berarti orang di situ mungkin harus dikurangin makan apa ya? Makan apa sih kalau jantung? Daging misalnya ya. Kurangin ini. Atau apa? Intinya nggak usah itu deh. Pokoknya di daerah mana harus hidupnya lebih sehat. Misalnya karena penyakit jantungnya tinggi. Tapi kalau misalnya kita lihat yang lebih rendah, oh penyakit jantung yang lebih rendah di mana? Misalnya di sini siapa ya? Tadi ada yang 70 sekian, ini dia. Misalnya yang ini. Yang balikin lagi kuning. Nah, berarti di Alaska penyakit jantungnya paling rendah. Nah, kita bisa mengajukan saran bahwa nih negara bagian lain belajar ke Alaska. Kenapa dia bisa penyakit jantungnya rendah? Kurang lebih kayak gitu. Itu baru tadi kan kita ngelihat dari penyakit yang paling mematikan. Nah, berikutnya kita juga bisa lihat sebentar. Oh, ini kan panjang ya datanya. Sebentar, kita ke atasin dulu. Susah. Mendingan pakai keyboard. Oke. Nah, di sini ini ada apa lagi yang kita bisa lihat kolomnya? Ini ada year terjadinya, kapan. Terus di sini cuman data-data tentang disease-nya apa aja. Oke, nah ini lebih menarik. Kalau tadi kan mungkin yang kelompok apa sih? Yang tadi kelompok
C sama B itu kurang lebih tipe-tipe datanya sama. Kalau ini tipe datanya beda karena dia transposing ke samping kanan. Nah, di sini mungkin tadi yang bilang kok agak bingung. Tapi ya itu tadi nggak apa-apa. Kalau bingung dengan pivot, tinggal pakai yang biasa aja. Intinya kita tuh mau ngejawab pertanyaan tadi. Kalau misalnya nggak bisa lewat pivot, pakai cara lain. Walaupun sebenarnya bisa, tapi kita nggak tahu. Ya udah, nggak usah bingung gitu. Langsung pakai cara lain. Oke. Nah, tadi kita udah dapat si penyakit jantung. Kita mau terusin analisanya bisa. Oke, itu yang pertama yang tertinggi. Yang nomor 2 tertinggi siapa? Ya kan? Itu ada pertanyaan berikutnya. Nomor 2 tertinggi itu siapa? Nah, misalnya tadi kan kita nggak bisa pakai pivot. Sebenarnya dari sini kita bisa pakai pivot. Ini kalau kalian lihat ya di sini. Ini kan sebenarnya jumlahnya sama. Dari jurisdiction tadi, dari jari, nggak apa-apa deh. Anggaplah kalau dari sini jurisdiction, ini sama dengan yang tadi, tapi ini udah di pivot yang saya bilang kan. Kalau ini kan tadi kita ngelihat ke bawah satu-satu. Ini kita jumlahin pakai sum tadi kan di sini. Sum, ini sum semua nih. Sum. Nah, kalau tadi yang mana ya? Kalau yang ini, sebentar. Ini tadi saya buat pivotnya, tapi di sini kita harus make sure bahwa ini value-nya di sum. Karena originalnya dia itu count di sini. Nah, kalau di count beda nih kan angkanya. Lihat dari sini aja judulnya. Ini count, ini sum. Sum, sum, sum. Ini count. Nah, ini yang harus diganti jadi sum. Supaya jumlahnya benar. Itu. Nah, dari sini kita udah tahu kan. Oke, ini kelihatan. Dari sini kita akan gampang melihat tadi penyakit yang paling mematikan itu siapa. Kan? Nah, ini masih count nih. Nah, ini kita harus ganti dulu semuanya manually jadi sum. Makanya tadi ini kalau untuk di pivot ini memang langkahnya agak panjang. Jadi karena by defaultnya si Excel itu kalau ngelihat kolom yang transposing itu dia di count bukan di sum. Tapi ini kita bisa rubah, cuman ya itu nih. Agak kelihatan PR karena kebetulan datanya ke samping. Nah, kan ini udah kelihatan. Cuman angkanya kan kelihatannya. Nah, ini baru kelihatan kayak tadi kan. Disease of heart. Sama kan? 2 juta. 2,239.881. Nah, dari sini kita udah tahu nih di penyakit jantung paling besar di mana? Oh, sebentar. Kita freeze panes dulu di sini ya. Nah, supaya kita tahu di sini misalnya penyakit jantung paling banyak itu di negara bagian mana. Ini contohnya tadi mana sih? Di disease of heart. Ini dia. Jadi dari sini nanti kalian bisa lihat lagi si penyakit jantung itu dia paling banyak. Contohnya tadi kan kita udah tahu nih penyakit jantung adalah penyakit yang paling mematikan. Tapi si penyakit jantung itu dia, nah ini udah di freeze. Tadi kok susah amat sih di freeze-nya. Nah, dari sini kita lihat nih, di negara bagian mana yang paling banyak kena penyakit jantung. Nah, itu yang kita mungkin bilang, oh itu harus dikurangin makan daging atau apanya yang menyebabkan jantung ya. Atau kalau misalnya yang paling sedikit di mana? Tadi kalau nggak salah Alaska. Nah, di Alaska yang paling sedikit, itu kita bisa lihat lagi, mereka kehidupannya kayak apa, supaya negara bagian lain bisa mengikuti untuk menurunkan penyakit jantung tersebut. Itu yang pertama. Itu kita baru ngomongin jantung. Nah, di sini kita lihat lagi kan,
Ini hubungannya misalnya dengan pandemi. Kita pengen tahu, oke, si corona itu so far dia udah berapa banyak sih menyebabkan kematian? Oke, segini. Ini kan kalau tadi hubungannya dengan penyakit yang biasa kita kenal nih kan. Kita bisa lihat yang pertama mematikan siapa, kedua mematikan siapa, ketiga mematikan siapa, dan seterusnya. Dan kita lihat per negara bagian mana yang apa, kalau tadi misalnya selain jantung misalnya apa, ini cerebrovascular disease misalnya apa, otak atau apa gitu ya. Yang kedua mematikan tuh cerebrovascular misalnya. Dari cerebrovascular itu dia di negara bagian mana yang banyak kena, yang paling sedikit mana, sama kayak gitu. Tapi itu kan tadi tanda kutip ya, penyakit yang biasa. Nah, kita lihat karena hubungannya dengan pandemi. Oke, ini ada penyakit yang khusus yang ya luar biasa. Si COVID ini. Kita akan menganalisa lebih lanjut. COVID ini dia udah menyebabkan berapa kematian sih? Sekian dan sekian. Tapi kita lihat kenapa ada 2 kolom. Oke. Jadi di sini pertama kita lihat dulu, karena gini, Pak, kita bukan dokter, betul. Tapi justru dari data itu, karena kita menghadapi data, jadi kita juga harus mengetahui cerita di belakangnya. Dalam hal ini, kenapa ada 2? Kita juga harus tahu underlying itu atau multiple cause maksudnya gimana. Jadi kita yang kayak saya bilang itu, kalau kalian pernah nonton film CSI ya, film serial CSI, mereka kan juga begitu menghadapi satu kasus, mereka saat itu harus jadi expert untuk kasus itu. Misalnya kasusnya apa? Pembunuhan di pabrik sepatu. Mereka harus jadi expert saat menghadapi kasus itu. Mereka harus jadi expert mengenai sepatu. Bukan berarti, wah Pak, saya bukan dokter, saya nggak ngerti ini. Memang kita semua nggak ngerti dengan data ini. Tapi kita harus cari tahu. Pertama, si COVID-19 ini, di sini ada multiple cause of death-nya ini, terus ada underlying-nya. Apa bedanya? Misalnya gini, si underlying-nya berarti, ini awalnya dia kena COVID, karena dia kondisinya menurun, terus kenalah penyakit lain, anggaplah jantung. Ini anggaplah, ini karena apa? Saya juga belum ngeriset ini kan, karena dia COVID, kondisi turun, kena jantung, dia akhirnya meninggal karena jantung. Tapi sebenarnya bukan jantung kan. Kalau dia nggak kena COVID, dia nggak kena jantung, dia nggak meninggal. Ya nggak? Itu yang dibilang ini underlying. Jadi, tapi underlying ini kita akan kesampingkan dulu biar nggak bingung. Oke? Kita lihat yang ini aja. Karena apa? Multiple cause of death. Jadi, kalau COVID, kalau ini itu kayak ada apa namanya? Kalau waktu itu dibilangnya kalau di kita comorbid. Kalau kalian ingat pernah dengar istilah itu di berita-berita ya, comorbid. Nah, COVID, begitu kena COVID, COVID-nya masih ada. Kena yang lain, penyakit respiratori yang lain gitu ya, penyakit sesak napas, apalagi ya, bengek, whatever, apa itu ya namanya. Nah, kena sehingga akhirnya dia nggak bisa napas, meninggal. Itu yang ini. Jadi, gampang diidentifikasi sebagai COVID. Kalau yang ini, itu susah karena apa? COVID-nya udah enggak, tapi begitu dia kondisi badannya turun, kena jantung, jeger, meninggal. Jadi pas begitu meninggal, prognosisnya apa? Oh, ini meninggal karena jantung. Padahal itu kan misleading. Tapi itu adalah next level. Kita nggak bahas. Kita bahas yang simple aja. Oke, comorbid di mana? Di sini. Berarti COVID kita bisa bilang dia menyebabkan kematian sebesar segini. Oke. Nah, udah dapat angkanya 1,262. Balik kayak tadi lagi. Di negara bagian mana dia paling banyak? Kita tinggal lihat kan. Manual juga bisa. Ini kan udah kelihatan. Tinggal manual lihat. Oke, negara bagian mana yang paling tinggi, negara bagian mana yang paling rendah. Sama kayak tadi jantung. Di negara bagian yang paling tinggi, kita lihat. Nah, terus kita bilang, oh harus aware. Ya istilahnya kalau kayak dulu ya, apa? Saya lupa. Warnanya
hitam kalau nggak salah ya, kalau COVID-nya tinggi. Jadi negara bagian yang paling tinggi, oh kita bilang ini udah kondisi hitam misalnya. Di negara bagian yang nomor 2 tinggi misalnya merah warnanya atau apa, terus negara bagian yang paling rendah itu mungkin warnanya kuning misalnya. Jadi dari situ orang sekilas sudah lihat kan, oh New Hampshire apa nih warnanya hitam misalnya, wah kita harus hati-hati, atau merah, oke kita harus mulai siap-siap. Itu aja. Jadi itu yang pertama kan, kita lihat dari COVID ini totalnya kita udah tahu yang paling tinggi berapa. Kita lihat per negara bagian, apalagi yang kita bisa lihat. Coba kita cek, karena saya juga belum lihat apa secara detail ya data ini. Kita lihat bareng-bareng sekarang. Apalagi sih dari sini, dari tahun bisa nggak sih? Tahun ada 2 nih, walaupun sebenarnya nggak banyak ya, tapi it's a start. Ini ada 2 tahunnya, 2020 sama 2021. Kita bisa bikin misalnya, mana tadi data, misalnya ini ya. Jadi dari sini misalnya kita pengen bikin year-nya. Ini jurisdiction saya kesampingkan, ganti dengan year. Mungkin kalau year terlalu nggak, kurang banyak ya kelihatan, kita ganti dengan apa? Week misalnya. Tapi kalau week kita nggak bisa lihat, karena ini data 2 tahun ya. Kalian harus hati-hati, karena kalau week berarti di sini bisa mengandung 2020 dan 2021. Nggak bisa. Kita harus pakai year. Walaupun ini cuma sedikit, tapi intinya apa sih? Kita cuma mau ngelihat trennya turun apa enggak. Turun atau naik, itu aja. Tapi di sini ada kekurangannya. Kenapa? Kalau kita lihat semua di sini misalnya trennya turun, ada kemungkinan data 2021-nya belum lengkap. Tapi itu kita kesampingkan. Karena kita cuma ngelihat yang simple aja. Kita asumsikan data ini sudah lengkap tahun 2021-nya. Biar gampang. Ya kan? Oke, kalau kita udah lengkap, dari sini aja udah gampang gitu. Cuman dengan mata kita udah lihat. Kok ini nggak berubah ya? Sebentar. Ini saya ganti deh. Oke. Jadi, ini. Nah, tadi dari data ini, kita udah tahu yang paling mematikan jantung. Kemudian kita pengen tahu untuk yang COVID itu seperti apa, ya kan? Nah, ini kita lihat dari semua data ini, tadi kita lihat per negara bagian. Kita sekarang mau lihat per apa? Per waktu. Kenapa kita nggak boleh ngambil minggu? Karena minggunya overlapping. Ntar minggu kedua, ini minggu kedua yang mana nih? Yang 2020 atau 2021? Kecuali kalau kalian mau misahin manual, itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak apa-apa juga. Kita lihat aja per tahun di sini. Gampang kan? Nih dari mata biasa aja kelihatan nih. Oh, kalau untuk yang septisemia, ini turun nih, ya kan? Malignant neoplasm ini turun. Oke, yang turun bagus. Sekarang kita tertarik, ya bukan tertarik ya. Kita pengen lihat yang naik yang mana sih? Misalnya gitu kan. Ini ada abnormal klinikal bla 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 apa nih? Ini yang naik nih. Oh, ini harus kita waspadai. Penyakit jantung turun. Oh, oke, bagus gitu kan. Dibandingkan tahunnya kan. Kalau kita lihat secara time series-nya kan tahunnya. Ini juga turun nih, cerebrovascular bla bla bla. Oke, nggak apa-apa turun. Ini COVID ini juga turun, nggak apa-apa. Walaupun misalnya logikanya enggak. Yang tadi saya bilang kan, kita bisa kalau misalnya kalian emang pengen ini sesuai dengan yang realistis, kita akan berasumsi bahwa data ini turun. Kita akan melakukan ekstrapolasi terhadap data yang nggak ada. Tapi ini jadi panjang banget loh. Makanya saya bilang tadi, mendingan jangan. Mendingan anggaplah kita akan berasumsi ini data udah lengkap. Jadi kita tinggal lihat apa yang ada di depan mata kita. Oke, ini data turun. Oke, berarti perkembangannya sudah menggembirakan, ya kan? Itu maksudnya.
Oke, apalagi data yang kita bisa lihat selain dari time series, selain dari ini. Misalnya kita pengen membandingkan, bentar ya, mana tadi? Tapi memang ini sebenarnya udah sampai di situ, karena kalau mau dilanjutkan lagi itu riset kalian akan lebih banyak bukan ke data, tapi ke bagian bidang medis. Maksudnya gimana? Tadi kan kita udah tahu pertanyaannya, kita udah terjawab. Kita bisa aja lihat, kita gali lebih dalam. Misalnya ini orang yang kena penyakit jantung, benar nggak sih dia cuman jantung aja? Bisa jadi kan angkanya overlapping antara jantung misalnya dengan ini misalnya, saya nggak tahu soalnya masalah penyakit apa. Misalnya orang jantung biasanya kena diabetes misalnya. Jadi sebenarnya angka jantung sama angka diabetes tuh ada yang overlapping. Nah itu yang mau kita pisahkan. Itu yang tadi saya bilang, nggak perlu sampai segitu. Tapi intinya, dengan data yang, ini data lebih sedikit. Bukan lebih sedikit, sorry. Datanya sebenarnya banyak. Tapi bisa dibilang lebih pendiam dibanding tadi kelompok B sama C gitu. Saya lupa. Iya betul, dibanding kelompok B sama C. Lebih pendiam datanya. Tapi kalau mau digali lebih dalam, bisa. Tadi saya udah kasih contoh dan saya bilang, nggak perlu sih sampai menganalisa irisannya atau apa, enggak. Jadi tugas untuk si kelompok D ini itu cuman pertama, disease apa yang paling mematikan, udah terjawab kan. Terus dilihat lagi di negara bagian mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah. Kemudian untuk disease yang lain juga, yang nomor 2 mematikan kita lihat juga, dan seterusnya. Yang paling nggak mematikan itu apa, kita lihat juga negara bagiannya mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah. Terus, karena ini pandemi, kita juga lihat si coronanya. Dan yang kita ambil ada yang mana? Tadi kan saya udah bilang ya, mana sih? Nah dia. Nah, corona yang kita ambil yang ini. Jadi yang multiple, yang comorbid, bukan yang underlying. Karena underlying ini agak susah untuk ininya. Nah, tadi kita udah lihat untuk yang comorbid, oke, kita udah dapat angkanya. Terus kita ngapain? Nah, dari COVID ini dilihat datanya turun apa naik gitu. Udah, itu aja. Jadi memang kalau di sini saya bisa bilang sebenarnya datanya nggak lengkap, tapi nggak apa-apa. Kita akan berlaku sesuai dengan data yang ada. Oke? Ada lagi pertanyaan nggak? Sama mau tanya Pak, kalau untuk di makalahnya kalau masukin datanya itu pakai screenshot atau di copy paste gitu Pak datanya? Data makalah di copy paste. Tapi gini, sorry, sebentar. Soalnya karena kalau misalnya di copy paste itu ada keuntungannya karena datanya link. Tapi kerugiannya apa? Kalau kalian cuma kasih makalahnya, file Excel yang nggak dikasih, itu jadinya dia linknya terputus. Jadi di screenshot aja, nggak apa-apa. Di screenshot aja. Iya Pak, kemarin coba di ini kan copy paste tapi kepanjangan gitu Pak kalau di makalah, jadi agak bingung. Screenshot aja. Enggak, tapi kalaupun misalnya kepanjangan, ya kalau kepanjangan berarti kamu jangan gini misalnya gini ya. Ini kan masih ada Excel saya di screen ya. Misalnya ini ada data apa nah? Ini nih ada pivot ini. Kalian jangan so heboh gitu mau screenshot segini loh. Segede ini nggak mungkin masuk juga. Karena kan intinya kita pengen ngelihat jangan sejembrengan gitu. Sama aja kayak saya kasih contoh yang lebih ekstrim lagi. Jangan senekat ini juga nih. Nih data segini banyak nih. Kita mau screenshot gini, jangan juga kan. Intinya kita dalam mau ngelihat data itu kan kita ngelihat potongan-potongan kecil. Jadi kalau misalnya tadi kamu bilang sampai oh ini kegedean, berarti itu memang terlalu besar untuk ukuran kertas A4 itu. Berarti datanya memang terlalu besar untuk dilihat dalam satu saat. Jadi mungkin misalnya tadi contohnya ini kan, ini kalau mau di screenshot semua kegedean, kita lihatnya satu-satu. Misalnya untuk ini kita lihatnya yang septisemia sama malignan doang misalnya. Atau dengan sama ini bolehlah. Jadi jangan langsung jembrengin sekali semua gitu. Orang pasti males ngelihatnya. Ngelihat kekecilan juga gitu, nggak kelihatan.
Oke, jadi memang harus step-stepnya jangan sekaligus jreng semua. Satu-satu. Lihat ini, oke, untuk 2020 2021 septisemia ini turun. Jadi kita kasih screenshot yang ini. Kemudian di bawahnya si malignan ini turun juga misalnya. Jadi kalau pas screenshot yang malignan, ya udah yang ininya kan tinggal di hide kan. Nah, gini. Jadi kan kita screenshot yang ini. Ntar berikutnya lagi misalnya yang si apa sih ini? Diabetes. Nah, kita screenshot lagi yang tadinya si itunya di hide. Oh, udah. Gitu. Itu maksudnya. Bentar. Iya Pak, oke ngerti. Jadi sebagian aja ya Pak, nggak langsung semua kayak gitu. Iya, betul. Sebagian-sebagian aja. Jangan sekali semua. Karena kekecilan ntar jadinya. Gitu. Oke, baik Pak. Makasih Sip. banyak ya Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ini pas banget ya kalau pagi-pagi ada aja yang motong rumput. Saya takutnya suaranya masuk gitu ya. Tapi ya udah mau gimana. Nggak bisa bilang apa-apa. Dari tadi gitu saya udah kepikiran. Ini yang motong rumput. Dan hari ini kebetulan saya pakai mic yang sensitif pula. Takutnya di kalian tuh dari tadi background musiknya adalah suara potong rumput. Ya udahlah. Mohon maaf. Mau gimana. Tapi by the way, ada lagi pertanyaan nggak? Ada lagi pertanyaan. Untungnya, kenapa makanya saya berani untuk engaging ini, karena materi hari ini adalah tools untuk big data itu tanda kutip itu agak ringan. Nanti kita akan lihat kenapa ringannya. Tapi kalau udah nggak ada pertanyaan, oke, kita akan mulai ke kuliah hari ini. Tapi nggak apa-apa. Kita juga ngebahas ini juga santai kok untuk yang tools ini. Kenapa saya bilang santai? Oke, jadi di sini kita cuma pengen ngelihat tools-nya itu, si big data itu banyak banget. Kita nggak akan liatin satu, enggak. Kita cuma lihat, oh dia buat ini, dia buat ini, dia buat ini. Dia gunanya apa, dia kenapa ada. Basically itu dia. Nanti kita juga sedikit akan hands on dengan MapReduce. Tapi tenang aja, MapReduce itu simple banget. Faktanya, karena saking simpelnya dia dipakai oleh Google. Kalau dia rumit, dia nggak bakal dipakai. Oke? Kita lihat ini. Nah, di kuliah sebelumnya kita udah lihat kan ada tantangan big data, kenapa dipakai dan kenapa dia tantangannya apa aja dan aplikasinya apa. Nah, ini pembahasan untuk masalah kuis dari pertemuan sebelumnya seperti apa gitu kan. Oke, kita udah lihat di sini bisa ngapain aja big data itu, gunanya dipakai buat apa. Oke. Nah, kita lihat kalau kalian sebelum-sebelumnya pernah nih dengar, oh Apache Hadoop. Hadoop apa ya Hadoop itu? Hadoop itu adalah ekosistem. Jadi dia bukan OS, dia lebih luas lagi dari OS. Dia adalah ekosistem. Maksudnya gimana? Kenapa pakai Hadoop? Di mana dipakai? Siapa yang pakai? Gimana cara pakainya? Jadi, yang pertama, kenapa? Dia harus bisa scalability. Agak aneh bahasanya, scalability. Jadi dia harus bisa naik kalau diperlukan, dia harus bisa istilahnya gampang gini. Kalian punya handphone, RAM-nya 4 GB. Mentok kan, nggak bisa turun, nggak bisa naik. Itu nggak scalability. Kalau scalability, si Hadoop ini 4 GB. Oh, perlu dinaikin jadi berapa? 8, oke. Mau turunin lagi? Bisa, 4. Mau turunin lagi? 2, bisa. Scalability, bisa naik turun dengan mudah, tanda kutip. Lebih mudah. Jadi, dia mau ditambahin, dia mau dikurangin, bisa. Misalnya, perhitungannya banyak nih, tambahin. Perhitungannya sedikit, kurangin, biar cost-nya rendah. Bisa dua-duanya. Intinya, scalability. Oke? Alhamdulillah, udah berhenti juga yang motong rumput. Oke. Yang kedua, dia harus bisa fault tolerance. Maksudnya gimana? Yang gampang tuh gambarnya kereta api jatuh tuh. Jadi kalau ada yang error, proses tetap jalan terus. Bayangin. Jadi simpelnya gini deh. Pak, kalau saya kasih contoh handphone. Pak, kalau handphone error gimana? Nah, bayanginnya kalian itu
punya 5 handphone yang identik sama persis. Oh, yang satu kecolongan masih ada 4 gitu. Atau nggak misalnya yang satu jatuh, kecelup lumpur, apa kecelup di air, masih ada. Tetap proses akan jalan terus. Karena apa? Dia punya backupnya banyak. Ada backup yang membackup backup, ada backup yang membackup backup, yang membackup backup. Benar. Jadi layernya nggak cuma 2, bisa 3, 4, 5. Jadi mau hancur satu server, tetap dia nggak berasa jalan terus. Ya kayak Google gitu kan. Dia layernya banyak banget. Itu yang dimaksud. Jadi supaya kalau crash nggak bakal berasa. Kita berapa puluh apa belas ya, anggaplah berapa puluh tahun udah pakai Google, kapan dia down? Kalau down pasti semua orang teriak. Kenapa? Semua orang pakai. Pak, handphone saya bukan Google, handphone saya Xiaomi. Iya, tapi kan kamu pakai apa? Android kan? Oh enggak Pak, saya pakai iPhone. Di iPhone, kamu pakai Google Maps nggak? Kamu searching pakai Google nggak? Atau kamu buka data, kamu pakai apa? Google Meet apa enggak? Ya kan? Karena kan service dia banyak banget gitu loh. Oke, berikutnya apa? Dia optimize untuk segala jenis data. Pasti, karena kalau dia udah pakai untuk big data, ingat fiturnya big data yang berapa V itu kan? 4V segala macam itu. Salah satunya apa? Variety. Di variety itu, datanya udah bisa video, gambar, suara, dokumen Excel, dokumen Word, grafik, apalah semua kan. Dia harus bisa, bukan cuma bisa, tapi optimize untuk menghandle berbagai jenis tipe data. Nah, di sini ini yang menarik. Jadi kalau kalian ngebayangin, ini ada kerja apa, ada ya anggaplah ya, ada job gitu, ada kerjaan, ada tugas, ada task di sini. Itu begitu ada tugas, ini kita perhatiin deh. Itu sama dia langsung dipecah-pecah ke orang, ya anggaplah ya, ini server nih, ini server. Langsung dipecah-pecah tugas itu. Jadi satu tugas gede langsung dipecah sama dia, disebar, gitu. Langsung disebar. Jadinya tugas itu akan makin cepat selesai. Istilahnya kayak ini, kayak apa? Kalian komandan regu gitu kan, kalau kayak di film-film gitu kan. Wah, kamu yang kesini, kamu kesini, kamu ini. Oke, ntar kita ketemu lagi jam berapa? 800 hour, bla 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 gitu kan. Ntar begitu balik semuanya udah selesai. Bayangannya kayak gitu. Gampang, ya nggak? Jadi tugas dari awal udah langsung dipecah-pecah kecil banget sama dia, langsung disebar. Oke? Nah, kenapa dia dipakai banyak orang? Kenapa dia menguntungkan? Free. Wah Pak, kok bisa? Big data bukannya sekarang profesi yang paling mahal. Tools-nya free. Analisanya, orangnya yang mahal dibayarnya. Tools-nya free. Karena ini kalian misalnya iseng abis ini ya, wah saya pengen nih ke apache.org. Lihat aja, tools-nya ada ratusan di situ. Mau download semua, go crazy. Bisa. Wah, saya mau download Apache NumPy, Scikit, saya mau download apa nih, sklearn, saya mau download TensorFlow. Wah, be my guest. Download semua. Bingung sendiri ntar kan, ngapain ya itu loh. Tapi intinya, open source, free semua. Oke, berikutnya. Nah, kita mulai ke yang menarik ini. Nah, kalian lihat sini kan, Pak, apa ini banyak banget. Nah, Hadoop itu adalah ekosistem. Di ekosistem ini, itu ada banyak tools dalamnya. Tenang aja, kita nggak pelajarin ini, kita cuma lihat, oh ini rumit, that's it. Nah, di sini, ini ada yang namanya Zookeeper. Nah, kita nanti akan bahas sekilas sebagian dari sini ya. Jadi, HDFS itu adalah Hadoop Distributed File System. Kenapa dia bilang distributed? Karena tadi, ingat waktu di sini, job ada gede, langsung dipecah-pecah, pecah langsung sebar ke bagian-bagiannya. Nanti ini yang bagiannya mecahin nih, mecahin untuk nyebar-nyebarin. Tapi dia bukan mecahin dan nyebarin aja. Di sini, dia tugasnya cuman mecahin dan nyebarin. Nanti, karena kan, Pak, kalau dia mecahin nyebarin tugas tapi ternyata di bagian lain ada yang tugasnya belum selesai gimana? Itulah gunanya si negosiator ini. Yarn itu singkatan dari Yet Another Resource Negotiator. Ya, bahasanya agak-agak lucu sih. Cuman intinya dia yang bertugas negosiasi. Si MapReduce ini tugasnya ngapain?
Dia tugasnya tadi udah dipecah-pecah jadi kecil. Kita jangan berpikiran waktu dipecahin sama si HDFS ini udah kecil. Dipecah itu masih belum kecil. Di MapReduce dibuat lebih kecil, lebih simple lagi. Nanti dari MapReduce baru dia kasih ke Hive supaya bisa di-query orang, atau ke Pig dulu supaya bisa dibuat modelnya. Gitu. Kalau misalnya, Pak, kayaknya terlalu simpel. Enggak, ini saya bikin simpel aja. Karena kalau kita masuk yang teknis banget, itu bisa panjang gitu loh. Apalagi tadi kita mulai telat. Tapi nggak apa-apa. Karena memang ini intinya kita cuman harus tahu ini fungsinya ngapain aja. Kenapa sih perlu rame kayak gini gitu, sekampung gitu. Karena memang mereka punya tugas yang amat sangat spesifik. Karena apa? Big data gede banget kan. Udah gitu rumit banget. Tipenya banyak. Nah, di sini ada lagi yang namanya giraffe. Ini dibuat, ini semuanya kayaknya lebih banyak dibuat menyerupai nama binatang kan, giraffe, pig, karena di sini juga ada zookeeper-nya. Ini hive ini adalah bees atau apa namanya? Lebah gitu kan. Nah, giraffe itu dia database juga tapi khusus untuk menganalisa graf. Ingat kan waktu kita udah belajar graf analisis kan? Itu khusus graf aja. Sebenarnya ini nggak masuk, tapi nggak apa-apa. Ini bonus saya kasih. Storm itu buat apa? Dari namanya. Si Storm itu dia untuk menganalisa korelasi. Korelasi antar tabel. Atau antar resource. Atau antar anything. Jadi di sini ini ada lagi yang namanya Spark. Nah, kalau si Spark ini dia lebih khusus lagi. Dia buat komputasi yang super ngejelimet. Wah, biar saya buat kalian tertarik. Deepfake itu adanya di Spark. Deepfake itu pakai Tensor. Tensor adanya di Spark. Di Spark itu tapi nggak cuma TensorFlow untuk deepfake. Dia juga ada scikit-learn, machine learning ada di situ, neural network ada di situ, terus NumPy juga ada di situ. Nah, oke. Sorry, tadi saya agak keterusan ya. Tapi ya, karena Spark ini memang paling menarik sebenarnya. Tapi kalau yang berikutnya apa? Flink. Kalau Flink ini nggak terlalu banyak dipakai karena ini sebenarnya tugasnya kurang lebih udah dihandle oleh si Spark. Nah, di sini yang gerombolan bertiga ini apa? Ini adalah database. Tapi kenapa beda? HBase ini, si HBase ini ya, HBase ini, dia pakai layernya si HDFS. Hadoop Distributed File System. Jadi si HBase ini, dia emang nggak pakai resource manager, tapi dia langsung berhubungan dengan HDFS untuk menyelenggarakan fungsi database-nya. Nah, yang dua ini yang fungsi yang tools yang lebih kompleks ini, dia udah punya distributed file system sendiri di sini. Makanya dia nggak pakai lagi si HDFS ini. Gitu. Tapi yang menariknya dari arsitek ekosistem ini diperkenalkan fungsi baru yang namanya zookeeper. Oke. Nah, kalau tadi kan ini yang paling bawah, dia bisa mengatur atasnya kan. Jadi kalau ini Cassandra, dia nggak diatur oleh HDFS. MongoDB nggak diatur oleh HDFS. Tapi si zookeeper ini, dia berhak ngatur semua ke kanan ini. Itu makanya kenapa ada zookeeper. Tapi kenapa zookeepernya nggak di bawah? Karena dia nggak wajib. Kalau ini kan, Yarn, dia wajib berhubungan ke HDFS. MapReduce ke Yarn, dia harus ke HDFS. Kalau di sini dia nggak ditaruh di bawah karena mereka semua kalau untuk melakukan fungsinya, mereka nggak wajib berhubungan dengan zookeeper. Kecuali misalnya ada bentrok atau ada apa. Nah ini saya persimpel ya bahasanya, bentrok atau apa itu yang gampang. Baru zookeeper-nya datang nengahin. Karena kalau untuk bentrok yang di dalam, nanti kita akan lihat di slide berikutnya, itu udah cukup ditanganin oleh si Yarn ini, yet another resource negotiator.
rumit ya, tapi enggak sih sebenarnya. Ini tenang aja, kita cuma perlu tahu, oh big data itu karena memang datanya sedemikian besar, oh dia perlu orangnya banyak, istilahnya dia perlu direktur banyak, perlu manajernya banyak, perlu semuanya memang perlu banyak di sini, toolsnya pun banyak. Tapi kita lihat di perkembangannya, tadi sini sudah ya, nanti kita akan lihat bahwa awalnya big data itu simple. Justru dari simple itu banyak kelemahan. Tapi nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Jadi, di sini kita lihat bahwa di big data itu kita pasti akan berhubungan dengan platform as a service, dengan system as a service, sama infrastructure as a service. Maksudnya gimana? Kalau platform, oke, kita tahu platform. Kayak misalnya apa? Tokopedia, platform. Yang nyediain platformnya siapa? Google. Berarti Google menyediakan platform as a service kepada kalian. Lewat apa? Platform Tokopedia. Atau misalnya Bukalapak sebenarnya pakai Amazon, tapi anggaplah dia pakai Google juga. Google juga menyediakan platform as a service dalam bentuk bukan cuma Tokopedia, tapi Bukalapak. Ya kan? Itu platform as a service. Kalau software as a service itu yang gampang. Contohnya adalah misalnya kalian punya rekening BCA. Ada dong, misalnya bukan ada dong, salah. Ntar ya, saya buka dulu. Misalnya kalian punya, kok lama sih bukanya? Ya sudahlah. Nih, misalnya, kalian punya aplikasi ini nih, BCA Mobile ya, misalnya. Ini apa? Software. Yang bikin siapa? BCA. Bukan BCA yang bikin orang lain, oke? Yang bikin namanya Mitrans. Waktu itu saya udah bilang mengenai masalah payment gateway kan. Mitrans bukan BCA, bukan bagian dari BCA, walaupun akhirnya later dia diakuisisi oleh BCA, tapi awalnya dia bukan BCA. Jadi saat itu dia memberikan software as a service kepada kalian dalam bentuk aplikasi BCA Mobile, software as a service. Nah, yang menarik adalah infrastructure as a service. Itu kayak gimana? Ingat, tadi di sini. Mana ya? Nih. Fault tolerance berarti kan server ada banyak, hard disknya ada banyak, semuanya ada banyak. Berarti kalau perusahaan gede kayak Google, oke lah, tinggal beli, bayar, pakai duit kan, duitnya banyak. Kalau yang duitnya biasa aja, mungkin kayak Tokopedia, ngapain? Service pakai Google, server pakai apa? Nyewa. Di mana? Bisa di Google, bisa di DigitalOcean, bisa di anything, di Azure, di mana aja. Tapi dia punya server fisik misalnya ada 100, tapi bukan punya dia nyewa. Berarti itu adalah infrastructure, karena bentuknya hardware ya, infrastructure as a service. Ya, gampang kan? Platform as a service, software as a service, infrastructure as a service. Semuanya ini diperlukan dalam tools big data. Karena apa? Big data, datanya gede, toolsnya banyak, semua jalannya harus smooth, nggak boleh misalnya sampai crash. Begitu crash tetap proses harus jalan terus. Makanya perlu 3 ini. Simple. Ya kan? Berikutnya. Kita lihat Hadoop yang pertama. Tadi yang saya bilang kan. Pertama kali yang nge-create siapa sih? Yahoo. Yahoo meng-create di tahun 2005. Jadi sekarang ini si platformnya big data itu ekosistem yang gede. Di dalam itu ada framework, ada platform yang banyak dan ada framework. Nah, frameworknya itu tadi kan kita udah sempat sekilas ngebahas ada Hive, ada Pig, ada HBase ya, sama ini Hadoop-nya. Oke. Nah, tapi tadi saya bilang toolsnya banyak. Coba bayangin. Uzi, Parquet, Kafka, Solar, Avro, Mahout, Spark, Cassandra, Giraffe. Banyak banget toolsnya dari big data. Karena apa?
Misalnya kalian ada yang iseng kan, kemarin udah sempat ngeliat deepfake gitu apa atau apa. Untuk bikinnya, karena kan mungkin kalian cuma download, ini ada skripnya apa. Tapi skrip itu banyak pakai tools yang kecil-kecil dari sini. Pakai NumPy, pakai TensorFlow gitu. Semuanya yang kecil-kecil. Karena semuanya open source, jadi emang nggak ada yang menggabungkan. Jadi semuanya masih terpisah-pisah, masuk digabungkan dalam tanda kutip dalam bentuk skrip. Skripnya itu bisa Python, ya mungkin bisa yang lain gitu ya. Tapi biasanya sih emang Python. Bisa pakai R, tapi kebanyakan pakai Python. Oke. Nah, di sini ini kita nggak akan ngebahas detail gitu ya. Layer diagramnya kayak apa? Tadi saya udah ngasih apa namanya? Gambaran garis besar di layer diagram yang ini. Jadi itu udah cukup. Oke. Nah, tapi di sini yang tadi saya bilang kan ada job. Jobnya itu begitu tadi di gambaran awalnya yang gampang apa? Job dipotong-potong kecil-kecil. Walaupun sebenarnya itu belum kecil, tapi di awal di HDFS sudah dipotong-potong. Nanti dia masuk ke sini, ke yarn. Di yarn, di negotiate, dia harus dipecah kemana aja. Misalnya, ini jobnya harus dipecah lebih lanjut, lebih kecil, dia ke MapReduce. Tapi kalau misalnya enggak, dia bisa langsung diproses either itu di Giraffe, atau di Storm, atau di Spark, atau di Flink. Itu gambaran yang simpelnya gitu ya. Tapi di sini intinya, tadi yang saya bilang, layer paling bawah, itu adalah layer yang paling dasar dan yang paling tanda kutip ya, paling powerful. Makin ke atas, dia yang makin dekat berhubungan dengan manusia. Karena kita nggak berhubungan langsung dengan HDFS, kita berhubungan langsungnya ya dengan Storm, dengan Spark, dengan Peak, dengan ini. Kita nggak berhubungan sama yang sininya nih. Karena ini yang langsung berhubungan dengan hardware-nya. Dengan storage, dengan scheduling segala macam. Oke? Nah, tadi saya udah singgung kan, ada job besar, ada file besar, potong-potong kecil-kecil, sebar. Disebarnya oleh siapa? Oleh HDFS. Terus dipecahnya arahnya kemana aja? Siapa yang ngatur? Yarn. Nah, udah disebar gitu, misalnya oleh Yarn, dia diarahkan ke MapReduce, terus ngapain? Nanti kita akan bahas. Tenang aja, itu simple banget. Ya kalau nggak simple, nggak mungkin dipakai sama banyak orang, nggak mungkin dipakai Google. Tapi kita akan lihat dulu, si Yarn ini, itu dia dulu, ya udah mati sekarang ya. Ya maksudnya udah bisa dibilang nggak ada. Walaupun mungkin websitenya atau emailnya masih hidup, tapi bisa dibilang udah nggak ada. Yarn itu schedule job dulunya, waktu Yahoo-nya masih gede, itu ada 40.000 server. Jadi makanya, Yahoo waktu gede itu pun dulu, itu nggak ada apa-apanya dibanding Google yang sekarang gedenya. Itu ada lebih dari 40.000 servernya Yahoo. Jadi kebayang kalau yang saya bilang Google segede apa, gitu ya. Segede apanya, kebayang kan? Dia men-schedule 40.000 server loh ya. Satu server rack itu bisa ada puluhan hard disk. Satu ini ada 40.000 gitu ya. Jadi satu server rack itu yang kelihatannya tipis tapi memanjang ke belakang, itu standar rata-rata sih kalau di perusahaan dia taruh hard disk bisa 2, 4, 8 gitu ya. Tapi kalau kalian sering nonton Linus Tech Tips, dia pernah kan taruh 10, 20 pernah gitu. Oke, karena sekarang kan SSD udah murah. Oke, nah kita akan lihat ini ada ke MapReduce. MapReduce itu ngapain? Jadi MapReduce itu adalah sesuatu yang simple. Karena simpelnya makanya dia dipakai buat apa? Indexing web service. Ingat waktu itu yang saya bilang, kita nyari gambar di Google, sebenarnya yang kita search cuma teks. Jadi misalnya ini yang gampang ya. Kalian image search, kalian cari gambar. Jadi misalnya kalian search kata-kata sih. Kalian search kata-kata di Google, misalnya apa ya? Honda Beat misalnya. Honda Beat. Terus kalian klik image-nya. Itu yang dia cari, bukan, dia nggak memproses gambar. Kalau memproses gambar kelamaan. Dia mencari, dia tahu Honda Beat adalah motor. Dia mencari gambar yang mengandung motor, mengandung ada gambar motor di dalam gambar tersebut, dan yang ada kata-kata beat di dalam
websitenya atau di dalam header bawahnya atau apa gitu loh. Jadi intinya dia bukan memproses gambar. Dia nggak memproses gambar. Yang diproses cuman kata-katanya. Ini nanti kita lihat di MapReduce-nya seperti apa. Jadi kalau ngeproses gambar, kebayang dong itu lamanya minta ampun. Makanya kenapa kan kalian search apa, itu cuma 0, berapa second, 0, berapa second. Karena memang yang diproses cuman teksnya. Oke. Si pig ini yang create Yahoo. Jadi yang tadi saya bilang kan, ini cuma buat nge-query jobs, buat nge-query itu apa ya? Buat nyari sesuatu, tentang apa yang berhubungan dengan data, buat nyari sesuatu. Nah, kalau ini yang create adalah Yahoo, kalau Hive yang bikin adalah si Facebook, gitu. Jadi ini anggap lagi nih yang simpel ya. Anggaplah ini kayak search engine. Jadi ini adalah platform di belakang search engine. Kalau kita jadi misalnya nyari apa-apa di Facebook gitu ya, nyari apa, itu bukan pakai search engine-nya Google gitu. Dia pakai search engine dia bikin sendiri yang namanya Hive. Karena kalau di Google itu kan pasti beda gitu. Misalnya yang iseng aja, yang gampang, kalian misalnya nyari nama Joni gitu ya. Pakai Google nih. Search Joni di Facebook. Tapi dari Google hasilnya akan beda kalau kalian masuk ke facebook.com terus kalian search Joni di situ. Hasilnya beda. Karena apa? Search engine-nya beda. Oke? Nah, jadi di sini karena bedanya apa? Karena di sini si Facebook itu dia pakai ini si Giraffe. Tadi kan dia pakainya Hive buat nyari. Nah, kenapa dia bisa beda sama Google? Karena waktu nyarinya pun dia pakai tools-nya beda sama Google. Dia pakai Giraffe gitu loh. Nah, kalau si Google beda lagi, dia pakai MapReduce. Kita akan lihat. Oke. Jam berapa nih? Bentar lagi. Nah, di sini si penggunaan, kenapa di sini Storm, Spark sama Flink itu jadi lebih populer karena mereka dalam kasus tertentu bisa 100 kali lebih cepat. Kenapa? Mereka nggak nyimpen datanya di hard disk, makanya cepat banget. Loh Pak, kalau di RAM kalau misalnya ada ini gimana? Ada masalah apa ya? Listrik atau apa? Jangan lupa, di RAM, di memori, itu bukan di satu server, di banyak server. Fault tolerance ya. Satu server hancur, dibom, masih banyak server lain yang fungsinya sama, yang datanya sama sama dia. Gitu. Jadi yang satu hancur, masih ada. Yang satu koslet, masih ada. Yang satu dilulupin, disiram air, masih ada yang lain. Itu yang inti dari si Hadoop ini. Jadi dia harus fault tolerance-nya tinggi. Jadi ada satu yang hancur, nggak berasa jalan terus. Dua yang hancur, nggak berasa gitu. Tetap akan jalan terus. Kenapa? Makanya ini si Storm, Spark, sama Flink, dia bisa taruh di memori dan jadi lebih cepat. Karena dia tahu bahwa si Hadoop ini punya fault tolerance. Oke. Nah, di sini kita nggak akan ngelihat, oh kalau ini buat apa detailnya. Kita cuma akan lihat nanti MapReduce. Tapi ada satu yang sini saya perlu garis bawahi, ini si NoSQL ini. Karena kalau sekilas kita ngelihatnya kayak, oh ini bukan SQL. SQL itu adalah bahasa untuk query atau dibilangnya structured query language. Kalau orang sekarang itu rata-rata bilangnya SQL, tapi kalau orang jadul kayak saya itu bilangnya SQL. Karena kita dulu waktu pertama kali keluar itu yang punya dengan tegas udah bilang ini disebutnya SQL, bukan SQL. Nah, tapi anyway, nggak apa-apa. NoSQL ini bukan berarti tidak pakai SQL, justru sebaliknya. NoSQL itu artinya not only SQL. Jadi dia pakai query nggak cuma bahasa SQL, tapi bahasa yang lain juga. Jadi saya dulu sempat salah kaprah, saya pikir ini bukan SQL. Ternyata terbalik, dia bukan cuman SQL, dia meliputi banyak hal lain. Jadi dia mengquery bukan cuman kata-kata, dia juga bisa mengquery hal yang lain. Anyway, intinya, nah di sini tadi saya sudah jelasin masalah si Zookeeper itu. Nah, tadi kita udah bahas kan, platformnya ada ini si Hadoop, gitu kan.
Nah, terus si Hadoop itu juga dipaketin kalau orang mau belajar. Makanya saya bilang waktu itu kan, kalau mau download bisa ada di Hortonworks ini. Kalau nggak salah 4 GB. Makanya saya nggak tega, saya nggak mewajibkan. Kalau ada yang mau boleh, saya kalau nggak salah waktu itu udah kasih linknya. Tapi kalau ada yang pengen yang lain, misalnya nggak apa-apa, tinggal bilang ke saya. Karena di internet juga banyak itu. Ini ada paket-paketan yang bisa dipakai untuk belajar Hadoop atau belajar Big Data. Itu ada yang namanya Cloudera, dan kalau kita tahu, Cloudera ini adalah penyedia cloud yang gede. Kenapa saya bilang gede? BCA pakai Cloudera, gitu. Terus ada Mapper, ada Hortonworks. Kalau Hortonworks ini yang cukup terkenal untuk belajar nih, Hortonworks. Oke, nah di sini tadi kan open source tools-nya banyak banget Pak, dan ini belum cukup, masih banyak yang lain. Karena apa? Pertama, karena yang orang baru mulai sadar nih, banyak hal yang bisa lakuin. Kalau dulu kan, aduh, lihat matematik pusing, aduh. Ternyata matematik bisa ngapain? Bisa bikin deepfake. Wah, sehingga nantinya apa? Mungkin orang nggak perlu syuting di tempat. Bisa kayak kita. Saya ngajar dari rumah, kalian terima pelajaran dari rumah. Aktor pun gitu. Dia bahkan nggak perlu datang, dia udah punya avatarnya, tinggal dipakai. Jadi ntar di film action, nggak perlu stuntman, nggak perlu ada yang sampai meninggal kan. Tapi ntar filmnya bisa hancur-hancuran gitu kan. Orang dipotong 1000 gitu kan. Orang, jatuh dari bulan gitu, nggak cuma dari lantai 10, enggak, bisa ngapain aja. Orang berantem dibanting-banting, jadi kayak film kartun gitu kan. Orang kepalanya dipisahin, bisa ini loh. Kreativitasnya jadi lebih heboh gitu. Karena itu tadi hitung-hitungan angka yang membuat jadi apa? TensorFlow, NumPy, apa yang diaplikasikan ke film, ke CGI, ke grafik, kemana aja. Orang baru mulai sadar. Karena kan kita selama ini secara logik yang gampang, sebel sama matematik, angka, gimana. Ternyata begitu. Ini yang suka ngotak-atik angka, dia bikin deepfake, dia bikin apa. Baru kita lihat kan, wah kayaknya asik nih gunanya, kayaknya lucu nih gitu loh maksudnya. Saya nggak ngomongin penggunaan big data buat bisnis buat apa, itu beda lagi. Ini kan kita ngomongin yang tanda kutip yang fun aja gitu, yang bisa membuat kita tertarik kan. Wah, ternyata big data bisa kayak gini tuh, itu maksudnya. Oke. Nah, tadi ini kita semua udah bahas ini yarn-nya. Nah, ini ada satu yang tadi saya sempat belum bilang. Kalian bayangin ya. Tadi ini yang Hadoop, yang udah ada Zookeeper, ada Yarn. Hadoop versi 1 itu simple banget. Di sini cuman ada apa? HDFS, MapReduce sama ini. Bayangin, dia nggak ada resource negotiator. Jadi, kerjaan itu bisa tumpang tindih. Karena nggak ada yarn-nya, ini udah kerjaan dipotong-potong. Ini ada satu dikasih, anggaplah nih, ada server nomor 1, 2, 3, sampai 100. Dikasih ke server nomor 1, 2, 3. Terus potong-potong lagi, kasih lagi ke nomor 3. Nomor 3 baru masih ada kerjaan yang lain. Sementara nomor 80 nganggur gitu. Jadi berantakan. Karena apa? Nggak ada yarn-nya. Itu maksudnya kenapa Hadoop 1 itu jauh lebih lambat dan lebih gampang crash dibanding yang kedua. Makanya kan, Pak kenapa harus repot? Ini justru ini penting banget ini nih, si Zookeeper sama si Yarn ini nih. Paling penting ini. Karena kalau yang lain itu ada di versi 1. Ini nih yang penting banget ini berdua nih. Oke, simple, ya kan? Nah, sekarang ini kita mau lihat apa nih? Ini kan kita udah lihat ininya, apa tadi? Yarn-nya, resource negotiator seperti apa. Jadi di sini kita nggak akan bahas detail ya, tapi intinya si Yarn itu dia mecah-mecah ke tiap server. Di server, di dalam satu server itu ada negotiator lain, namanya node manager. Jadi kalau ini Yarn itu resource manager. Dalam sini juga ada node manager. Tugas dia ngapain? Tugas dia di dalam server. Sama kayak si Yarn. Tapi kalau Yarn buat semua server, node manager buat satu servernya dia. Dia membagi-bagi kerjaan, mana yang ke memori, mana yang ke storage, mana yang ke prosesor, mana yang ke APU, mana yang ke GPU. Jadi dia yang bagi-bagi di dalam servernya. Simpel kan? Gampang. Nah, di sini makanya data computation framework itu terdiri dari resource manager sama node manager. Oke. Nah, terus di sini
kita nggak akan bahas ini karena ini sebenarnya sama tadi saya udah terangkan masalahnya apa. Ini Yahoo kita nggak ngebahas lagi. Kita akan langsung ngelihat ke MapReduce seperti apa. Tenang aja. Nih lihat nih, simple banget. Kalau parallel programming itu rumit, perlu banyak istilah kayak gini untuk. Nah, kalau si MapReduce itu enggak. Simpelnya kayak apa? Kita lihat. Jadi ini kita pakai yang simpel adalah kalimat ya. Kita pakai contohnya kalimat. Tapi sebenarnya gambar, video juga bisa dipotong-potong. Tapi ini kita biar bisa ngelihat fungsi MapReduce secara lebih sederhana. Jadi ini misalnya ada satu kalimat itu akan dipecah ke notnya A, B, C, nanti dilihat, disederhanakan. Udah gitu doang fungsinya. Caranya kayak apa? Kita lihat langsung contohnya. Ini misalnya anggaplah ini adalah kerjaan, adalah job ya. Jadi jobnya ini ada di dalam satu paragraf, itu kan paragrafnya dipecah-pecah kan, dipecah-pecah dari not A, B, C dan seterusnya. Ini di not A kita lihat ini ada kalimat my apple is red and my rose is blue. Nah, kalimat kedua, you are the apple of my eye. Jadi, nah terus kita apain Pak dua kalimat ini? Kalimat ini kita potong-potong per kata. Potong per kata. Jadi kita dapat di sini kan my masukin dalam kurung, koma 1, apple, koma 1, is, koma 1, red, koma 1, seterusnya. Ini pun juga gitu sama. Oke, potong, angkanya 1. Step pertama. Terus, step kedua, yang semua itu dikumpulin, ada yang sama nggak? Kalau ada yang sama, kalau tadi kan koma 1 nih, ada yang sama, digabung jadi koma 2. Jadi misalnya nih, apple ada berapa? Tadi kan apple, koma 1, bawahnya apple, koma 1, apple, koma 1. Nah ini digabung langsung dimasukin jadi apple, koma 2. My tadi ada 3, digabung jadi my, koma 3. Itu di step 3. Reduce. Tadi kan pertama di map dulu, di map di sini. Terus kemudian di short. Di short ini ada apa aja? Nah, ini kan ada apple. Apple ada 2 nih kan, apple, koma 1, apple, koma 1. Kemudian di reduce, digabung. Jadi tadinya apple, koma 1, apple, koma 1, jadi cuma satu baris apple, koma 2. Itu yang dikatakan map and reduce. Gampang kan? Ya ini kita cuma lihatnya dari paragraf, dari kalimat. Tapi prinsip dasarnya sama. Jadi begitu ada image, ada gambar, ada video yang 4K, yang 10 giga, berapa giga. Ada game PlayStation 4 yang 30 giga. Sama prinsipnya. Pecah. Terus dibikin reduce. Jadi ini kalau kalian yang pernah belajar masalah kriptografi atau masalah compression, itu tahu bahwa ini cara kerjanya sama dengan file di zip, file dikompres. Jadi file kan tadinya besarnya 1 mega, di zip jadi cuma 300 kilo gitu misalnya kan. Tapi intinya sama. Tapi kalau misalnya kalian, saya nggak tahu kompresi Pak, ya udah nggak apa-apa. Kita cuma lihat ini aja, map and reduce. Jadi paragraf pecah jadi kalimat, kalimat pecah jadi kata, kata dilihat mana yang sama, digabung, di reduce. Gampang kan? Udah gitu doang. Gitu. Oke. Jadi simple banget. Harus simple. Karena apa? Faktanya dia dipakai di Google. Karena saking sederhananya. Dia dipakai buat memetakan semua website. Bayangin. Website di dunia ini dipetakan oleh MapReduce. Oleh Google dengan pakai tools MapReduce. Gitu loh. Jadi semua website. Jadi bukan cuman URL-nya. Bukan cuman address-nya di sini. Di dalam website itu sama dipetakan juga pakai MapReduce sehingga kalian bisa search itu cepet banget gitu loh. Oke, udah sampai sini. Gampang kan? Ya bilang MapReduce. Jadi di sini kita udah belajar Apache Hadoop, Yarn, Spark, HB sama Pig itu kita cuma bahas sekilas sama MapReduce. Sampai di sini ada pertanyaan lain atau enggak? Karena memang, kenapa, Pak, kenapa terlalu cepat ini? Karena memang tools ini kita cuma perlu tahu gambaran besarnya aja. Dan kita juga cuma perlu tahu kayak MapReduce. Kenapa sih dia dipakai? Karena simple gitu loh. Oke.
Ada pertanyaan? Kalau misalnya nggak ada, seperti biasa, ini ada link untuk kuisnya, bisa dikerjakan, simple ini kok, gampang. Dan ini juga sebenarnya nggak berpengaruh ke nilai, tapi kalau misalnya nanti UTS UAS kalian jelek, bisa dibantu oleh ini. Tapi kalau misalnya UTS UAS kalian bagus, terus kuisnya jelek, itu nggak akan menurunkan nilai total. Tapi kalau misalnya perlu, dia bisa menaikkan. Itu intinya. Dan yang pasti dia berfungsi juga untuk absen. Karena apa? Kalau di beberapa kelas saya ngeliat itu ada orang yang susah untuk masuk atau mungkin nggak bisa. Jadi misalnya, oke, dia nggak bisa masuk karena satu dan lain hal. Dia tinggal ikutin kuisnya ini, saya akan anggap dia hadir, dia masuk. Karena apa? Saya akan ngambil absennya bukan dari video call ini, tapi dari Google Form-nya. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Iya, sama-sama. Iya, Silakan ya, Pak. sama-sama. Iya, sama-sama.